Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada perayaan Jumat Agung tahun ini, memang kita tidak dapat merayakan bersama-sama di gereja, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memperingati pengorbanan Kristus yang tiada taranya di kayu salib. Sapaan firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan begitu jelas bagi kita pagi hari ini, berbicara tentang jaminan hidup kita di dalam Allah. Rindukah Bapak Ibu memiliki jaminan yang pasti dalam hidup ini? Kita hidup di dalam dunia yang tidak pasti, dunia yang selalu berubah-ubah, dalam bermacam-macam persoalan yang harus diperhadapkan kepada kita. Ada masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, bermacam-macam masalah yang terjadi yang mengancam kehidupan kita. Dalam kondisi seperti ini, kita butuh yang namanya jaminan. Dan jaminan hidup bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, yaitu jaminan hidup hanya di dalam Allah. Karena itu bahagian firman Tuhan ini berbicara tentang apa jaminan itu. Bila Bapak Ibu ingin memperolehnya dengan jelas, ada dua jaminan yang ditekankan di dalam pembacaan kita ini. Jaminan yang pertama bagi setiap orang percaya adalah Kristus siap menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudara, ayat ini sangat jelas. Ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kristus sekarang standby menjadi pembela bagi kita, saudara-saudara. Nah, pembela dalam konteks ini apa? Ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 menjelaskan demikian, bahwa Dia membela kita, saudara-saudara, oleh karena Dia telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia telah menebus kita. Dia mati di kayu salib hanya untuk kita. Dengan pengorbanan yang luar biasa, Dia sudah mati bagi kita. Dia mendapatkan hidup kita, menebus hidup kita dengan pengorbanan yang luar biasa. Karena itu Dia mau menjadi pembela mati-matian, saudara-saudara, bagi kita sampai pada hari ini. Luar biasa kan? Kristus menjadi pembela karena Dia sudah mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita, saudara-saudara. Dia membela kita karena Dia
sudah menyelamatkan kita. Dia menjadi pembela kita. Karena sekarang kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Ayat yang ke-33. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita sudah menjadi orang pilihan Allah. Dia memilih kita dari latar belakang hidup kita. Ketika kita masih berdosa, Dia memanggil kita. Kita mendengar suaranya. Kita mau bertobat dan kita mau percaya. Dan Dia memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Oh, bersyukur kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Dia menjadi pembela kita. Karena Dia sudah membenarkan kita. Allah yang membenarkan mereka. Ayat 33b. Saudara tadinya sebagai orang berdosa, sekarang dibenarkan secara cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita statusnya menjadi orang yang dibenarkan. Bukan orang benar, saudara-saudara. Kita orang berdosa. Tidak mungkin kita benar, tapi kita dibenarkan. Luar biasa. Kita benar bukan karena perbuatan kita, upaya kita, tapi kita dianggap benar karena kita ada di dalam Kristus, dibenarkan. Salah tapi dibenarkan, itu sebuah anugerah. Kesalahan di dalam dosa, tapi dibenarkan oleh Allah. Karena itu Kristus menjadi pembela bagi mereka yang sudah dipilih, mereka yang sudah dibenarkan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus siap menjadi pembela kita. Itulah jaminan yang pertama. Jaminan yang kedua dalam pembacaan kita adalah bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Berarti jaminan yang kedua adalah kita telah terikat penuh dengan kasih Allah. Hidup kita terikat dengan kasih Allah. Sudah diikat. Sudah diikat, jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita, saudara-saudara. Hidup kita dalam keterikatan dengan kasih Allah. Kita sudah menyambut kehadiran Allah di dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan diselamatkan. Keterikatan kita begitu kuat dengan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih yang membawa sampai pada pengorbanan. Dia berkorban dengan penuh kasih. Mati di kayu salib itu bukan sebuah keterpaksaan, tetapi dengan penuh sebuah kerelaan, dengan kasih. Dan keterikatan kita dengan kasih ini, kasih Allah, tidak ada yang dapat memisahkan. Selama di dunia ada banyak faktor yang berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersyukur. Tuhan begitu baik bagi kita. Hal-hal di dalam dunia digambarkan di sini. Siapa yang bisa memisahkan kita? Ada faktor kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini. Ya, di dalam dunia ada penindasan, ada penganiayaan, ada kesesakan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya, ada pedang. Bahkan sekarang ada virus corona. Itu tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Sakit penyakit kita boleh hadapi, tapi itu hanya fisik kita saja. Tapi jiwa kita, roh kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini jaminan hidup di dalam Tuhan. Faktor apa? Kekuatan-kekuatan spiritual yang lain, kekuatan-kekuatan dunia ini. Di sini dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah, maupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ayat yang ke-38 dan 39. Berarti Bapak Ibu, jaminan bagi kita yang percaya. Yang kedua apa? Kita telah terikat dengan kasih Allah yang kuat, yang luar biasa, tidak bisa memisahkan. Bersyukur untuk dua jaminan itu pada hari ini, yaitu pertama, Kristus siap menjadi pembela bagi kita. Kedua, kita telah terikat penuh dengan kasih Allah sampai pada kekekalan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Luar biasa
perhatian Allah memberikan jaminan ini. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Menerima Allah, kasih Allah tercurah dalam hidupnya, tetap terikat dengan kasih Allah itu. Jangan lepaskan kasih Allah. Di tengah kesukaran, kesulitan apapun, jangan lepaskan kasih Allah. Karena engkau tetap terikat dengan Dia sampai pada kekekalan. Kalaupun di dalam dunia ada penganiayaan, maut, penderitaan, sakit, penyakit, kematian sekalipun terjadi bagi kehidupan kita secara lahiriah, tetapi kita sudah diselamatkan sempurna dalam kasih Allah. Semua ini dikerjakan di kayu salib bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi jangan lupakan pengorbanan Kristus ini. Hari Jumat Agung, hari di mana Yesus tergantung di antara langit dan bumi, mengembuskan nafasnya yang terakhir, meneteskan darahnya hanya untuk menerima saudara dan saya. Sekarang kita sudah punya jaminan yang pasti, bukan? Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bangga dan bersyukur. Perhatian-Mu begitu dahsyat dan ajaib bagi kami manusia berdosa. Engkau begitu besar kasih-Mu